Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Irfandi, dosen mata kuliah pencemaran udara. Di pertemuan ke-11 ini kita akan mempelajari berkaitan tentang program pengendalian pencemaran udara. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa wujud kimia pencemar udara itu ada berbentuk gas ataupun uap, kemudian berbentuk partikel, ya debu mineral ataupun debu organik. Ya, contohnya silika, asbes, ya. Ini tidak larut dalam asam, basa ataupun bahan organik. Nah, penanganan masalah pencemaran udara secara global ini dengan pendekatan 5E. Ya, apa saja 5E tersebut? Nah, pertama ada emission dari sumber emisi, kemudian ada exchange atau mekanisme pertukaran, kemudian ada efek atau pengaruh, kemudian environment, lingkungan, dan juga enforcement atau undang-undang. Nah, pengendalian pencemaran udara ini ada 4 pendekatan. Pertama, pendekatan teknologi, ya artinya dengan menggunakan teknologi untuk mengendalikan pencemaran udara. Ya, kemudian yang kedua, pendekatan planologi, ya dengan membuat zonifikasi daerah non industri, daerah pusat pemerintahan kota, dan juga daerah ya intercity transport, ya atau daerah yang menjadi tempat transportasi. Kemudian perencanaan sistem jalur transportasi dan juga pendekatan administrasi atau law enforcement. Nah, penanggulangan pencemaran udara bisa menggunakan aspek legal, ya atau legislatif dan eksekutif dengan membuat peraturan, ya yang berkaitan dengan penanggulangan pencemaran udara. Kemudian ada aspek engineering atau tata kota. Ini digunakan oleh departemen, ya PU, ya departemen PU. Kemudian ada aspek kesehatan. Ini ranahnya departemen kesehatan. Kemudian aspek sumber pencemar. Ini ranahnya departemen perindustrian atau DLLAJ. Dan juga aspek lingkungan hidup, ini ranahnya lingkungan hidup, ya untuk menanggulangi pencemaran udara. Nah, pertama usaha mengurangi CO. Ya, ada 5 cara yang bisa kita lakukan untuk mengurangi kadar CO di udara. Pertama, penggunaan rasio udara dan bahan bakar yang tinggi. Kemudian yang kedua, modifikasi mesin ya pembakar untuk mengurangi jumlah polutan yang terbentuk selama pembakaran. Ya, artinya mencegah terjadinya pembakaran tidak sempurna dari bahan bakar tersebut. Kemudian yang ketiga, pengembangan reaktor sistem exhaust, ya mengubah polutan yang berbahaya menjadi lebih aman. Yang keempat, substitusi bahan bakar, ya eco labeling product, ya seperti menggunakan biodiesel ataupun menggunakan energi listrik, energi matahari ataupun energi angin. Kemudian yang kelima, pengembangan mesin yang menghasilkan emisi yang rendah. Ini usaha untuk mengurangi CO. Kemudian pengendalian NOx, ya dengan memodifikasi pembakaran dan menurunkan jumlah NO dan juga menghilangkan NO dari gas buang. Nah, pengendalian hidrokarbon. Ya, hidrokarbon ini berasal dari ya bahan bakar yang kita gunakan sehari-hari. Ya, seperti minyak bumi. Ya. Nah, kita bisa melakukan cara untuk mengontrol emisi dari sumbernya. Kemudian alat insinerasi yang baik. Ya, kemudian ada alat absorpsi dan juga alat adsorpsi. Nah, bedanya adsorpsi adalah alat adsorpsi alat untuk ya mengendalikan ya menempelnya molekul ion atom pada permukaan. Sedangkan adsorpsi
Absorpsi adalah peristiwa menempelnya molekul ya ion atom pada permukaan, sedangkan absorpsi adalah proses yang masuknya zat cair pada zat padat ataupun zat cair lain ya. Jadi alat-alat ini digunakan untuk mengendalikan hidrokarbon. Dan juga ada alat kondensasi ya, digunakan untuk mengendalikan hidrokarbon. Kemudian ada pencegahan pencemaran SO ya. Pertama, menggunakan bahan bakar dengan kadar sulfur yang rendah. Kemudian substitusi sumber energi. Ya, kemudian menghilangkan sulfur dari bahan bakar sebelum pembakaran. Dan juga menghilangkan sulfur ya oksida dari gas buang. Ya, sulfur ini banyak terdapat ya di bahan-bahan bakar fosil ya, seperti bensin yang kita gunakan sehari-hari. Dan juga berasal dari pembangkit batu bara ya. Batu bara juga banyak menghasilkan sulfur yang bisa terlepas ke udara. Jadi dengan mengganti sumber bahan bakar maka produksi sulfur bisa lebih berkurang. Nah, teknologi pengendalian emisi partikel ini didasarkan pada penangkapan partikel sebelum dilepas ke atmosfer. Nah, prinsip pemisahan partikel menggunakan metode gravitasi, ya siklon dan presipitator elektrostatik. Ya, untuk mengendalikan partikel dengan teknologi. Nah, ini ada beberapa program pengendalian pencemaran udara di Indonesia. Yang pertama adalah penghapusan bensin bertimbal ya. Penghapusan bensin bertimbal ini sudah terjadi sejak 2001 ya, di mana sudah terbentuk komisi penghapusan bensin bertimbal. Ya, tugasnya adalah untuk ya mendorong pemerintah supaya tidak lagi menggunakan ya bensin dengan kandungan timbal ya, seperti yang ada di premium. Ya, sekarang di beberapa SPBU sudah tidak lagi menyediakan bahan bakar premium ya, karena diketahui kualitasnya sangat rendah ya dan mengandung timbal. Ya. Kemudian diganti dengan Pertalite ya, Pertalite dengan RON 90 dianggap lebih aman karena tidak mengandung timbal. Kemudian penggunaan energi ramah lingkungan ya, seperti menggunakan ya sinar matahari atau solar cell, kemudian menggunakan energi angin, energi uap ya, energi panas bumi, yaitu untuk mengganti sumber energi yang tidak ramah lingkungan tadi. Kemudian pengembangan dan penerapan sistem insentif dan disinsentif ya untuk industri dan kendaraan bebas polusi. Ya, jadi pemerintah juga mengeluarkan insentif ya untuk kendaraan-kendaraan yang tidak menggunakan bahan bakar ya energi fosil. Ya, seperti dengan membebaskan pajak ya terhadap kendaraan yang berbahan bakar listrik. Kemudian juga di kendaraan listrik ini tidak dikenakan sistem ganjil genap ya. Artinya kendaraan listrik bebas terhadap ganjil genap di Jakarta. Ya, sedangkan kendaraan lain kan ada pembatasan ya. Untuk plat-plat yang ganjil ya bolehnya itu di tanggal-tanggal yang ganjil ya, sedangkan yang platnya genap ya boleh melintasi Jakarta di tanggal-tanggal yang jalan tertentu di tanggal yang genap. Kemudian pemantauan kualitas udara ambien ya, tentunya ini dilakukan oleh KLHK ya untuk memantau apakah kualitas udara itu masih aman atau tidak membahayakan. Kemudian penandatanganan surat pernyataan dari kalangan industri beserta program langit biru ya, dan juga penggunaan alat pengendalian pencemaran udara ya. Jadi alat-alat untuk mengendalikan pencemaran udara ini bisa digunakan ya di beberapa tempat ya, tentunya untuk mengurangi kadar pencemar di udara itu. Dan juga untuk kendaraan-kendaraan harus dilakukan pengecekan kadar emisi ya. Ini juga salah satu cara untuk mengendalikan pencemaran
udara di Indonesia. Oke, sekian